Tanggal 2 Juli 2021 lalu seorang warga di Jember, Jawa Timur tewas secara mengenaskan dengan cara digorok lehernya hanya karena batuk. Lantas apa sebenarnya motif pelaku melakukan hal sadis tersebut? Apakah benar-benar karena batuk atau ada motif lainnya? Ikuti penelusuran kami. Warga Dusun Damsaula dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan korban bernama Misran yang dihabisi oleh tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Lokasi ini menjadi saksi bisu kekejaman pelaku habisi korban hanya karena mendengar suara batuk dari korban. Saudara, di tempat kejadian perkara inilah pelaku membacok korban hingga meninggal dunia, dan kemudian korban dan pelaku sempat terjatuh di tempat sampah yang ada di sebelah kiri gardu ini. Dan untuk mengetahui seperti apa keseharian dari pelaku, kita akan berbincang dengan salah satu warga. Pembunuhan permisran ini oleh pelaku, kejadiannya seperti apa? Udah dikasih jadi Bu Devi long tolongan berkak boleh kan Pak. Langsung berkak takon gula mi mereka Bu Devi peka area bang gula Pak. Langsung peka asal kening sampai lu cari ni ke gula Pak. Langsung kening kalah bin Pak Taci pasar ni. Mari sini keterok bunte bang gula kasa. Takon gula takut mi buru terok bunte bang gula. Punya dora kata gula. Jarang bersosialisasi dengan warga, jarang kumpul sama warga. Jarang kumpul Pak. Jarang atau enggak? Jarang, tak pernah kumpul. Tidak pernah kumpul sama warga ya. Datang sahabat langsung nih Roman tak keluaran Pak. Ini pelaku apakah memang sensitif atau tidak suka dengan suara batuk gitu ya? Maksud? Mending ideng dengan betul Pak langsung Pak nangkar Pak yang betul, nangkar meronur Pak. Emosi. Istri korban mengaku pelaku tak pernah ada masalah apapun dengan korban. Istri korban menegaskan jika saat kejadian bukanlah korban yang batuk, melainkan teman pelaku yang baru saja pulang setelah berpapasan dengan pelaku. Ibu dengar itu si pelaku itu akang si Are itu ibu bilang ke bapaknya, terus jangan rame, akang si Are bilang gitu ibu. Tapi bapaknya kan tidak nyangka, soalnya bapaknya tidak punya masalah. Terus pelakunya itu kesini salaman minta sepura sama bapaknya. Terus kaget bapaknya, ada apa? Kok minta sepura sambil nyambi Are embian, bilang gitu bapaknya. Kalau dilaporkan bisa masuk kantor polisi, bilang gitu bapaknya. Habis itu tidak bilang apa lagi. Langsung diseleb bapaknya itu. Nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah, baik-baik saja. Iya. Tapi pelaku ini dikenal bagaimana di lingkungan sini? Tertutup orangnya. Suka marah-marah gitu? Iya suka marah-marah. Tetangga aja batuk di sini ya itu udah bawa pisau. Kalau ada orang batuk itu dibawain pisau. Orang diancam untuk dibunuh. Diancam, warga yang batuk diancam. Iya. Memang begitu. Iya. Terus dek sawahnya aja, kalau dek sawahnya itu air itu ya. Kalau ada orang batuk, ya digitu memang dimarahin. Tim gelar perkara mengonfirmasi kebenaran pelaku yang hanya karena mendengar suara batuk menjadi maut bagi korban. Polisi juga menambahkan pelaku ialah residivis kasus yang sama. Sekitar jam 3 lebih, ada orang datang, ada laporan dari warga bahwa ada orang tengkar Pak. Di mana? Di Tegalrejo. Udah, ayo kita cek TKP. Laporannya bertengkar ya? Bertengkar gitu loh, bertengkar tapi menyampaikan ada yang pakai sajam gitu. Tengkar, udah. Saya ngumpulkan Kanit Reskrim, SPK, kita ke TKP.
Setelah kita ke TKP bersama-sama, nggak taunya si korban sudah terpapar di tempat jurang di rumahnya korban. Setelah dibacok itu si korban itu megang tersangka, oleh tersangka didoronglah ke jurang itu, jatuh bersamaan. Nah, setelah jatuh bersamaan oleh si korban, baru ada saksi atau tetangga yang sebelah untuk membantuin, dan tujuannya untuk mengambil sajamnya. Bergumul, setelah dikasihkan, tetangga satu lagi datang untuk membantu korban, dan tersangka ini jalan pulang ke rumahnya. Lalu bersama Babinsa, Babinmas dipanggilkan ambulan dan korban dibawa ke rumah sakit di Puskesmas Semayang. Korban ini berdua dengan namanya salah satu KR ini. Dia itu ya jagongan lah, nongkrong di depan rumah yang ada pos. Lalu tidak lama si tersangka ini pulang mungkin dari sawah, lewat depannya si rumahnya korban itu. Lalu ada yang namanya KR itu tersedak, mungkin karena namanya jagongan ya, ada kopi, ada mamire, tersedak, mungkin batuk-batuk gitu. Nah, tersangka ini pulang, lalu pulang ke rumahnya dia mengambil sajam, lalu sajamnya itu sajam dibawa, dia balik pergi mendatangi rumahnya si korban itu. Namun sewaktu dari rumah menuju rumahnya korban, dia berpapasan dengan namanya KR itu. Yang batu itu. Ditanya, loh mau kemana paman? Oh ini mau ke sawah gitu. Artinya kok bawa sajam? Iya mau ke sawah. Nah, setelah berpapasan KR pulang, si tersangka ini menemuilah korban sedang duduk di pos tadi itu. Nah itu si tersangka menemui korban dan dia minta maaf. Saya minta maaf ya, sebesar-besarnya mungkin ada salahnya. Sempat minta maaf. Minta maaf kepada si korban. Nah, berdirilah si korban itu. Pada saat itu duduk, dia berdiri, loh. Apa kok sampean minta maaf ke saya? Nah, ya saya minta maaf, mungkin ada salahnya. Loh enggak, sampean kok bawa sajam? Saya enggak takut kok, saya nanti tak hilangkan. Saya enggak takut. Pada saat korban menyampaikan seperti itu, dan dia noleh ke istrinya yang ada di teras. Dedek tolong teleponkan. Nah, perasaan dia mungkin saya mau diteleponkan perangkat desa atau polisi. Nah, pada saat dia noleh, sajam ini dipindahkanlah ke tangan kanan. Dan saat itulah, setelah dia ngomong teleponkan gitu, setelah selesai, langsung tangannya langsung mengarah ke leher. Kalau dia itu tidak bisa mendengarkan orang yang batuk-batuk, perasaan dia mengenyek, tersinggung bagi dia, dan dia temperaturnya sangat tinggi sekali. Dari pengakuan tersangka, dia tuh tahun 74 juga sama, ada orang yang batuk-batuk, dia lakukan dari belakang di lehernya gorok, dan dihukum baru tahun 89 dia mungkin keluar. Karena itu direncanakan, kenapa dia mengasah pisaunya. Jadi dia itu sengaja menghilangkan jiwa orang lain. 340, 338, 351 ayat 3. Dan ancaman hukumannya seumur hidup. Kepada kami, pelaku mengaku kerap tersinggung mendengar suara orang batuk dan tidak ada raut penyesalan sedikit pun dari wajah pelaku.
Gula nyoon sepora lek mi beda kesadaan gula minta sepora sebanyak sekak dinto. Pas semisran kak disa salaman bantuan gula engki. Pas terus berdiri sini kak Pak. Mari minta sepora gula pas ngucap maknya biare macam-macam elang menjan ngucap sini ke gula. Pas berdiri misran dari puger. Sampai telur kali pas si bini kini ke suruh ngebel Pak. Dia ngebel ke anja, napa kakak rapat ki gula ku tak oning kun Pak. Dia ngebel telur kali bang gula batok Pak. Apa yang membuat Bapak kok tega untuk membacok Misran itu? Tentang gula tak tega keng Pak cuma tentang gula apa? Keng dari saya ngebel gini kah? Tentang gula kak disa ku on pas etokol petugas gula kan tak amal kecil gula kak disa niat gula fokus Pak. Karena Bapak dengar suara batuk? Iki Pak dengar batuk kak dinto dan gula keluar Pak. Keluar dan gula terpang kiban siapa batuk kak dinto. Apa ucap sini kak kasar ke gula Pak. Beban cong ucap sini ke gula. Ini kak ongke ke sepeda na Paleman Pak. Bapak dengar suara batuk itu terganggu atau bagaimana? Terganggu atau tersinggung atau gimana, Pak? Hi kasa pun ten gula kak disa panapa kican gila kasa bodomun orang lip kak disa pas debat kasa keluar rakarakan abotok kerak abotok. Jadi Bapak tersinggung. Ya, iya Pak. Kisah kak dito ten gula Pak motor ten gula ni ke kun Pak. Merasa menjadi bahan omongan gitu ya? Iya, Gitu. Iya. Jadi Bapak tersinggung. Dari sudut pandang psikologi, tindakan pelaku didasar adanya gangguan emosional. Hal ini tentunya didasari dari kehidupan sehari-hari pelaku. Ada sesuatu secara perilaku yang membuat hal sepele ini, batuk itu kan normal ya, ketika orang batuk kan sakit gitu terus sampai emosional, kecuali lain misalnya secara fisiologis ada gangguan lagi sakit gigi, emosionalnya terpancing, wajar lah, mengingatkan tapi kalau ini kan enggak langsung sampai melakukan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi kalau dari tinjauan saya secara psikologis sepertinya yang bersangkutan ini mengalami gangguan emosional, berpikir secara logis, jadi kayak kehilangan akal sehatnya, sehingga ketika ada kondisi batuk dari tetangga langsung emosional dan cenderung menyakiti dan akhirnya sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebenarnya kalau saya lihat, nah ini mohon maaf saya yang belum tahu mungkin dari lingkungannya seperti apa ya. Kalau dari yang bersangkutan di lingkungannya seandainya ketika memang faktor internal juga penting, tapi juga terbentuknya kepribadian seseorang termasuk dalam dia mengembangkan menata sisi emosionalnya baik yang positif dan negatif itu pasti kontribusi dari lingkungan. Saudara, dari hasil penyelidikan kepolisian setempat, motif pelaku menghabisi nyawa Misran adalah karena terganggu dengan suara batuk yang sebenarnya dilakukan oleh rekannya Karno. Sikap pelaku yang tertutup dan faktor psikologisnya yang temperamen membuatnya mudah tersinggung sehingga melakukan tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Kini, di masa senjanya, Hasan harus rela mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman hukuman seumur hidup. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.